kata tradisi itu disamakan begitu saja dengan kebiasaan, adat istiadat. Maka di luar Katolik, kadang-kadang ada sekte lain yang menganggap bahwa tradisi itu buatan manusia. Tradisi yang dimaksud dalam gereja Katolik bukanlah adat istiadat buatan manusia. Menurut gereja Katolik, tradisi itu tidak lain firman ilahi, sabda Allah yang diteruskan secara lisan. Sedangkan melalui cara yang tertulis, itu sabda Allah juga. Sabda Allah tertulis, Alkitab. Sabda Allah yang lisan, tradisi. Tradisi yang diyakini oleh gereja Katolik itu kan berasal dari para rasul. Para rasul tidak menciptakan. Para rasul hanya menerima. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang disebut secara langsung adalah ketika dulu beliau masih hidup. Contohnya doa Bapa kami itu kan diajarkan langsung. Apa yang tidak langsung? Contoh, tidak perlu sunat. Itu secara tidak langsung karena melalui Roh Kudus. Juga soal makanan halal dan haram. Jadi semua itu berasal dari para rasul yang ujungnya sampai pada Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, gereja Katolik ketika ngomong tradisi itu bukan pada level adat istiadat gitu kan. Tapi pada level perintah Allah. Jadi istilah tradisi dalam gereja Katolik levelnya itu firman ilahi. Kisah para rasul juga memberi gambaran positif mengenai tradisi. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan seterusnya. Pengajaran rasul-rasul itulah tradisi suci. Bagaimana mereka memecahkan roti. Itu pengajaran para rasul, itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus, diajarkan dalam praktek oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir, diingat oleh para rasul, kemudian dipraktekkan oleh para rasul di tengah jemaat. Contoh yang lain, hari Minggu. Perintah untuk beribadah pada hari Minggu itu tidak ada loh. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Tapi mengapa beribadat hari Minggu? Nyatanya memang hari Minggu. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ingat hari pertama adalah hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Ini contoh perubahan menjadi hari Minggu. Kenapa dulu nggak diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung? Ya belum saatnya. Jadi ketika para rasul tadi kan Paulus berkumpul pada hari pertama, lalu rasul yang lain melakukan seperti itu. Lalu itu sudah menjadi ajaran para rasul, umat bertekun dengan itu, tertanam dalam hati mereka seperti itu, dilanjutkan dari abad ke abad seperti itu tanpa dipertanyakan. Kan memang sudah diajarkan dari zaman para rasul. Hanya orang-orang sekarang ini yang aneh-aneh itu kan kemudian mempertanyakan ayatnya di mana gitu. Nah tidak usah pakai ayat karena beberapa memang tidak dipersoalkan. Tidak perlu ada ayat gitu. Ini salah paham mengenai tradisi. Kembali soal contoh pada hari Minggu, lalu kenapa kita melakukannya? Sebab itu bagian dari tradisi. Sejak para rasul kita terima dari para rasul. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita hanya menerima Alkitab dari para rasul? Itu pertanyaan besar. Jawabannya tidak. Kita tidak hanya menerima Alkitab dari para rasul. Dari para rasul pun kita tidak menerima Alkitab. Alkitab itu justru kemudian datangnya, setelah zaman rasul. Memang bersambung kepada para rasul, tetapi itu belum terkumpul. Masih terserak ke sana ke sini. Duluan doa syukur agung daripada Alkitab kalau dipikir-pikir. Sejak hari pertama mereka merayakan Ekaristi sudah ada. Bentuknya ya seperti itu sudah ada. Tahun 150 contohnya Justinus Martyr sudah membuat kesaksian bagaimana sudah ada doa syukur agung. Ya tentu saja. Karena misa ada lebih dulu ketimbang Alkitab. Adanya Alkitab itu lama baru ada. Pengumpulannya butuh waktu sekurang-kurangnya 4 abad untuk menjadi Alkitab yang seperti kita kenal. Ada banyak warisan yang di luar Alkitab itu. Kadang saya mau membuktikan kepada saudara-saudari yang tadi saya katakan bahwa tradisi suci itu firman Tuhan yang berwujud lisan. Artinya, tidak semua firman Tuhan kemudian ditulis. Ada yang tetap berwujud lisan. Buktinya di Alkitab ada nggak? Ada. Perkembangannya kelihatan. Suatu kali dalam perjalanan mengarah ke Yerusalem untuk sebisa mungkin merayakan Pentakosta di sana, Rasul Paulus singgah di Miletos, kemudian tidak mampir di Efesos. Rasul Paulus mengundang pemimpin-pemimpin gereja Efesos untuk datang ke Miletos. Rasul Paulus berbicara kepada mereka. Itu tercatat, dokumennya ada di Kisah Rasul 20 ayat 35. Berarti Rasul Paulus sedang mengutip perkataan Tuhan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Betulkah kata-kata Tuhan Yesus? Ya betul, pasti betul, karena Rasul Paulus mengutipnya. Melangkah lebih lanjut. Nah, perkataan ini masalahnya adalah,
Tidak ada kata-kata ini dalam Injil. Tidak ada perkataan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil yang bunyinya seperti ini. Tapi kok Paulus bisa mengatakan ini kata-kata Tuhan Yesus? Berarti ini tidak tertulis. Jadi kalau perkataan itu adalah perkataan Tuhan Yesus, pertanyaan kok nggak ada ayatnya di Injil? Berarti kalau tidak ada ayatnya di Injil berarti bukan firman dalam bentuk tertulis, tapi firman dalam bentuk lisan. Menjadi depositum fidei bersama, diingat oleh para rasul. Ini bukti. Bukti yang kita gali dari Alkitab sendiri. Jadi justru ada ayat-ayat yang menyatakan bukti-bukti ada firman-Nya Tuhan Yesus yang diingat secara lisan gitu. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kalau kita perhatikan konteks tradisi itu seperti ini. Sekarang saya bukakan katekismus. Apa katekismus bilang? Supaya kita tidak lagi salah paham mengenai tradisi. KGK 76. Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalihan Injil atas dua cara. Berarti Injil atau firman Kristus, kabar gembira disampaikan dengan dua cara. Pertama, secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan apa yang mereka terima dari mulut berarti perkataan, pergaulan berarti perbuatan, dan karya Kristus sendiri. Berarti yang dilanjutkan kepada kita tidak hanya perkataan Kristus, tapi juga perbuatan Kristus. Perbuatan Kristus ketika merayakan perjamuan terakhir itu menjadi cikal bakal tradisi untuk Ekaristi. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab, tidak perlu dituliskan. Karena itu berasal dari karya Kristus. Dan itu diteruskan, kata kuncinya meneruskan. Selanjutnya juga apa yang mereka pelajari dari Roh Kudus. Yang dipelajari itu berarti hal-hal yang sifatnya baru, yang belum dibahas ketika Tuhan Yesus masih di bumi. Contoh sunat, makanan haram, tadi itu ya, baptisan untuk non-Yahudi. Yang kedua tertulis, ya ini yang disebut sebagai Alkitab. KGK 83 memberi keterangan supaya tidak lagi salah paham. Kalau kita ngomong tradisi itu apa? Tradisi yang kita bicarakan di sini berasal dari para rasul. Berarti tradisi yang dibicarakan itu ajaran para rasul yang bersumber dari firman-Nya Yesus dan perbuatannya Yesus. Berarti tradisi punya status firman Yesus. Meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh. Berarti para rasul itu bukan pembuat tradisi, para rasul penerus tradisi. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yesus dan atau Roh Kudus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Berikutnya KGK 83 ini. Generasi Kristen yang pertama ini belum mempunyai perjanjian baru yang tertulis. Perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup, ya jelas. Dan sebagai penutup saya ulangi lagi 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.